Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Sania Putri dengan NPM 160324149 dari Farmasi kelas C. Sebelumnya, kepada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Farmasi Fisika 2, Bapak Eka, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai miselasi, ketidakstabilan emosi, dan suspensi. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu mengenai definisi miselasi. Miselasi itu adalah proses penggumpalan partikel atau molekul yang terdispersi dalam medium tertentu menjadi agregat yang lebih besar namun tetap stabil. Miselasi membantu menjaga distribusi partikel tetap homogen, mengurangi pengendapan, dan meningkatkan kestabilan sediaan. Miselasi dapat terjadi pada berbagai jenis sediaan, termasuk emulsi, suspensi, dan larutan yang mengandung surfaktan. Dengan cara ini, sediaan farmasi tetap efektif selama penyimpanan atau pemakaian. Miselasi pada emulsi. Nah, pada emulsi, miselasi terjadi ketika molekul surfaktan membentuk lapisan pelindung di sekitar tetesan minyak yang terdispersi dalam fase air atau sebaliknya. Lapisan pelindung inilah yang disebut misel dan mencegah tetesan saling menyatu atau mengalami koalesensi. Misel menjaga ukuran tetesan tetap seragam, meningkatkan stabilitas kinetik emulsi, dan juga mempertahankan homogenitas sediaan. Faktor yang mempengaruhi miselasi pada emulsi meliputi konsentrasi surfaktan, tegangan permukaan antara fase minyak dan air, serta kondisi pengadukan saat pembuatan emulsi. Lalu ada miselasi pada suspensi. Dalam suspensi, miselasi terjadi ketika partikel padat yang terdispersi membentuk agregat kecil. Agregat ini memperlambat laju pengendapan dan menjaga distribusi partikel tetap homogen. Miselasi pada suspensi juga mempengaruhi viskositas dan mencegah terbentuknya cake padat yang sulit dikocok. Nah, faktor yang mempengaruhi miselasi pada suspensi antara lain adalah ukuran dan bentuk partikel, interaksi elektrostatik antara partikel, serta keberadaan penstabil seperti pengental atau viskositas pengikat. Selanjutnya ada ketidakstabilan emulsi. Ketidakstabilan emulsi terjadi saat sediaan kehilangan homogenitas hingga fase minyak dan air mulai terpisah. Bentuk ketidakstabilan meliputi koalesensi, yaitu penggabungan tetesan kecil menjadi tetesan yang lebih besar. Kemudian ada Ostwald ripening, yaitu tetesan kecil larut ke tetesan yang lebih besar sehingga ukuran tetesan menjadi tidak seragam. Kemudian ada flokulasi, yaitu tetesan menempel membentuk flok longgar, dan cracking atau emulsi pecah total, yaitu fase minyak dan air benar-benar terpisah. Faktor penyebab ketidakstabilan emulsi mencakup konsentrasi surfaktan yang tidak memadai, perbedaan densitas fase yang tinggi, dan kondisi suhu yang ekstrim. Kemudian ada flokulasi pada suspensi. Flokulasi pada suspensi terjadi ketika partikel membentuk agregat longgar yang disebut dengan flok. Flok ini mudah didispersikan kembali saat digoyang, sehingga homogenitas sediaan tetap terjaga. Suspensi yang mengalami flokulasi stabil secara kinetik karena pengendapan berlangsung lebih lambat dibandingkan dengan partikel yang tersebar individual. Kelebihan suspensi flokulasi diantaranya adalah kemudahan pengocokan kembali dan distribusi partikel yang tetap merata. Contoh suspensi yang menunjukkan flokulasi adalah suspensi obat cair seperti antasida. Selanjutnya ada suspensi deflokulasi. Deflokulasi itu terjadi saat partikel saling tolak-menolak karena muatan sejenis atau surfaktan menstabilkan partikel secara individual. Nah, partikel yang mengendap itu cenderung membentuk cake padat yang sulit dikocok sehingga homogenitas suspensi sulit dipulihkan. Meskipun pengendapan bisa lebih lambat jika partikel kecil, deflokulasi tetap saja meningkatkan risiko kehilangan kualitas suspensi setelah penyimpanan. Secara fisika, energi kinetik partikel kecil tidak cukup untuk melawan gaya tarik gravitasi sehingga terbentuk lapisan padat. Setelah mengendap, redistribusi sulit karena hambatan viskos dan kohesi antar partikelnya tinggi. Perbedaan antara flokulasi dan deflokulasi ini adalah kalau flokulasi itu dia bersifat reversibel atau dapat kembali ke bentuk semula, sementara deflokulasi itu bersifat irreversibel atau tidak bisa kembali ke bentuk semula.
Perbandingan flokulasi dan deflokulasi itu utamanya ada pada struktur agregat partikel, kestabilan kinetik, dan kemudahan dispersibilitas. Pada flokulasi, partikel membentuk flok longgar, sehingga suspensi stabil secara kinetik dan mudah digoyang kembali. Sementara pada deflokulasi, partikel tersebar individual dan cenderung membentuk cake padat yang sulit dikocok, sehingga homogenitas sediaan lebih sulit dipertahankan. Nah, dari gambar ini dapat terlihat bahwa yang flokulasi itu partikelnya berkelompok, juga endapannya berongga, sementara yang deflokulasi itu partikelnya memisah dan endapannya padat. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi berkah. Mohon maaf atas kesalahannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.